Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adikku. Langsung aja kita bahas Red Angels Online. Yang keberapa ini ya? Yang ke-16, 17? Lupita kita ya. Baik, kita bicara tentang safety, service, dan security. Ada istilah 3S dalam dunia kepramugarian ya. Jadi biasanya kalau ditanya sama interviewer, Mbak ingin jadi pramugari, memang tugasnya pramugari apa? Biasanya ini dijadikan sebagai semacam kayak jawaban kunci bahwa tugas seorang pramugari itu adalah 3S. Ada safety, ada service, dan ada security. Dan kita harus paham, kita harus memahami safety-nya itu apa, service-nya itu apa, security-nya apa. Kalau dalam bahasa orang umum mungkin safety itu adalah identik dengan keselamatan. Kalau service itu identik dengan melayani, pelayanan. Kalau security itu identik dengan keamanan. Jadi sebenarnya tugas pramugari itu ada 3 hal yang penting, yaitu tentang menjaga keselamatannya, tentang memberikan pelayanan, dan yang terakhir itu menjaga keamanan. Jadi ada keselamatan, pelayanan, dan keamanan. Nah, safety sendiri dari sisi keselamatan tuh maksudnya keselamatan yang kayak mana, Coach? Keselamatan tentang apa yang harus kita lakukan kalau terjadi keadaan yang dapat menimbulkan bahaya. Bahaya buat pesawat, bahaya buat kita, bahaya buat penumpang, bahaya buat orang lain, siapapun yang sekiranya ada potensi-potensi bahaya, kitalah orang pertama yang bertugas untuk menanganinya. Nah, proses menangani itu kan dibutuhkan kualifikasi, dibutuhkan skill-skill, dibutuhkan yang namanya kemampuan-kemampuan. Makanya kita akan di training bagaimana caranya kita bisa menjaga keselamatan itu. Nah, kategori keselamatan itu keselamatan dari apa aja, Coach? Banyak. Ada kategorinya, misalkan kalau masalah smoke and fire, ada keselamatan yang kita harus perjuangkan karena melawan asap dan api. Kalau ada asap dan api kayak kebakaran gitu, apa yang harus kita lakukan? Hijack, kalau ada pembajakan pesawat. Terus menjaga keselamatan tentang first aid, kalau ada orang-orang yang butuh pertolongan medis, termasuk kayak ada orang yang mau hamil lagi, orang yang mau lahiran di pesawat, misalkan ada orang mimisan, ada orang yang kena pendarahan misalkan, itu bagian dari first aid. Terus ada istilah namanya emergency procedures. Emergency procedures itu adalah prosedur-prosedur untuk menghadapi keadaan bahaya. Jadi kalau amit-amit pesawatnya dalam kondisi yang bermasalah, pesawatnya ada yang rusak, pesawatnya bahkan sampai mengalami kependaratan darurat, apa yang harus kita lakukan, step-stepnya bagaimana caranya untuk menyelamatkan penumpang, sampai hal-hal detail itu kita di training untuk itu. Nah, itulah intisari dari keselamatan. Nanti detailnya bisa kita bahas di kelas ya, kita bahas di training kalau seandainya teman-teman nanti jadi bergabung di Red Angels ya. Kita buka 10 Juni 2021. Jadi silahkan daftar di gelombang 2 dari sekarang. Kita belajar banyak tentang apa itu safety yang sebenarnya, secara detail, bedah buku dah intinya gitu nanti. Nah, kalau service ini identik dengan pelayanan, yaitu bagaimana cara kita melayani penumpang kita supaya penumpang kita itu seneng, happy, bahagia, merasa kayak telayani dengan baik, dan yang pasti adalah terpuaskan dan berkesan mendalam. Jadi orang atau penumpang yang ketemu dengan kita tuh kita layani dengan sepenuh hati, kita layani dengan semaksimal mungkin. Nah, ternyata melayani itu tidak hanya sekedar melayani tapi dibutuhkan juga skill-skill. Karena orang yang nggak punya skill melayani, ya dia akan melayani dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang tidak menyenangkan. Kenapa, Coach? Karena nggak tahu ilmunya. Makanya di maskapai itu di training bagaimana cara melayani, termasuk training dari penampilan kita sendiri. Penampilan kita harus baik, harus indah, harus wangi, ya, nggak bau mulut, nggak bau ketek, ya, make up bagus, make up on, rambut rapi. Nah, itu kan salah satu bentuk skill. Kalau kita melayani orang dalam kondisi yang bau mulut, bau ketek, bau kaki, bau kuburan, ya, ya penumpang itu akan kabur gitu loh. Intinya adalah penampilan dimaksimalkan. Terus cara berkomunikasi, berarti butuh apa, Coach? Butuh skill komunikasi. Bagaimana bertutur kata, bagaimana menyampaikan pesan-pesan, bagaimana cara berkomunikasi, itu semua ada ilmunya. Terus ada lagi tentang cara menyajikan makanan dan minuman. Gimana cara menyajikan makanan dan minuman yang baik. Jangan sampai kita menyajikan kopi, ternyata kopinya tumpah di mukanya orang penumpang kita, ya, kepanasan lah tuh muka. Bagaimana cara menyajikan makanan, terus bagaimana cara memberikan
konsultasi, misalkan kalau ada orang yang butuh informasi apa, butuh pertanyaan apa, itu bagian dari pelayanan. Nah, security itu identik dengan upaya kita bagaimana turut serta menjaga keamanan. Walaupun di bandara itu ada aviation security, jadi keamanan bandara itu memang ada, sudah ada, tapi bukan berarti semua keamanan itu dilimpahkan ke aviation security atau AFSEC. Kita sebagai kru juga dibekali sebuah prosedur bagaimana caranya kita ikut turut serta menjaga keamanan itu sendiri. Keamanan buat diri kita, keamanan buat pesawat, keamanan buat penumpang. Nah, itu semua nanti banyak ilmu-ilmunya nih. Contohnya kalau keamanan buat diri kita sendiri ya. Misalkan kita kan sering tidur di hotel nih, keluar masuk hotel. Kalau seandainya saat pesawatnya nginep di kota mana, di negara mana, kita mungkin nginep. Nah, pada saat kita mau menuju ke kamar hotel itu, kita nggak boleh sendiri dan kita nggak boleh sampai diikuti oleh orang lain. Kalau sampai diikuti orang lain, kita nggak boleh masuk ke kamar kita. Lebih baik kita diem, kita jaga jarak sampai orang itu tidak ada di lorong tempat kita. Karena kalau sampai itu terjadi, kebanyakan banyak kriminal tuh terjadi di lorong hotel itu. Jadi dia pura-pura ada di belakang kita, kayak tiba-tiba pada saat masuk ke hotel kita didorong dari luar, akhirnya dikunci dari dalam, udah nggak ada yang tahu, udah apapun yang terjadi dalam hotel akhirnya nggak ada yang bisa nolong. Nah, ini kan termasuk bukti bentuk supaya kita juga harus menjaga keamanan diri kita sendiri. Menjaga keamanan pesawat bagaimana? Memastikan bahwa di pesawat itu tidak ada barang-barang yang tidak semestinya. Kita masuk pesawat nih, baru-baru masuk pesawat tiba-tiba ada kardus ketinggalan, ada sebungkus plastik warna apa. Nah, itu kan nggak semestinya. Kenapa ada di pesawat? Bisa jadi itu bom, bisa jadi itu barang-barang yang berbahaya. Makanya kita harus turut menjaga keamanan pesawat, bahwa apapun yang ada di pesawat adalah miliknya pesawat sendiri, milik kita sendiri, dan bukan milik siapa-siapa. Kalau ada barang asing di situ ya kita harus laporkan ke aviation security, harus laporkan ke pihak yang berwenang bahwa ada barang asing di pesawat yang harus disingkirkan atau diamankan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi dasar sebenarnya pramugari itu tugasnya nanti ngapain aja. Walaupun tadi hanya sebatas kasarnya saja, mukanya saja, atau judulnya saja, tapi harapan coach sih teman-teman sudah paham ya, bahwa kita tidak hanya dituntut untuk sekedar tampil cantik menarik tok, tapi ternyata juga kita punya sebuah pekerjaan yang memiliki tanggung jawab besar. Ada yang namanya harus menjaga keselamatan, harus ikut peduli memberikan pelayanan yang menyenangkan, dan turut serta menjaga keamanan, baik keamanan diri kita sendiri, keamanan pesawat, keamanan penumpang. Jadi kalau dipikir-pikir, tugas dan tanggung jawabnya itu sangat banyak dan sangat membutuhkan pengetahuan tingkat tinggi, sangat membutuhkan kemampuan yang di atas rata-rata. Dan kalau ini semua bisa kita jalani, ya berarti kita siap jadi pramugari. Tapi kalau sekiranya kita merasa bahwa itu terlalu berat dan terlalu beresiko, terlalu berbahaya, ya lebih baik kamu pilih profesi lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.